Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabar? Yang di balkon apa kabar? Puji Tuhan kalau semua yang hadir pagi ini bilang baik. Karena yang tahu perjalanan hidup saudara adalah saudara sendiri. Tapi jika ada yang datang dan masih punya beban hidup, masih punya persoalan, masih punya pergumulan, jangan pernah berkecil hati. Tuhan punya 1000 cara untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita, dan Tuhan punya kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pagi ini menjelaskan tentang peralihan tugas kepemimpinan dari Musa kepada Yosua dalam memimpin orang Israel. Ini bukan sebuah tanggung jawab dan tugas yang mudah. Ini tanggung jawab yang berat. Karena itu, beberapa kali kita baca, Musa mengingatkan orang Israel untuk mereka patuh dan taat pada firman Tuhan. Karena Tuhan yang telah memilih Yosua untuk menggantikannya, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai perjalanan itu. John C. Maxwell, dia katakan begini, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya, mengikuti jalannya, dan menunjukkan jalannya. Musa telah membuktikan hal tersebut. Di akhir kepemimpinannya dalam usia 120 tahun, dia katakan, aku tidak dapat giat lagi. Kalau kita baca dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2, kata giat itu dijelaskan tidak dapat memimpin lagi. Dan Musa menyadari bahwa dia tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan karena Musa telah melanggar perintah Tuhan di Meribah. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam Ulangan 32 ayat 51 dan 52. Musa benar-benar ikhlas. Musa benar-benar legowo, tulus menyerahkan kepemimpinan itu untuk dilanjutkan oleh Yosua. Mengapa? Karena Musa tahu karakter Yosua. Musa sudah mempersiapkan Yosua, dan Musa juga tahu Tuhan telah berfirman tentang hal tersebut. Hal pertama yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pagi ini adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempersiapkan dan mengkaderkan orang lain sebagai penggantinya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang duduk hari ini sebagai pemimpin, entah dalam keluarga, entah di kantor, entah di masyarakat, entah di jemaat. Mari dengar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempersiapkan dan mengkaderkan orang lain sebagai penggantinya. Banyak orang bisa jadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin mampu mempersiapkan orang lain untuk menggantikannya. Kenyataan, kadang-kadang ada pemimpin yang tidak mau digantikan sekalipun jabatannya sudah harus berakhir, sekalipun SK-nya sudah ada dan dia harus turun. Padahal tidak seorang pun dari kita yang terlahir dengan jabatan. Dan kelak ketika kita meninggal pun kita tidak bisa bawa jabatan itu mati. Karena itu kalau ada jabatan, gunakan dengan sebijaksana mungkin untuk menjadi berkat buat sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita teladani sikap Musa. Dia tidak berusaha untuk pakai segala cara agar posisinya kekal langgeng abadi. Musa sangat-sangat rendah hati. Musa juga sadar dia pernah melakukan kesalahan di Meribah ketika dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan orang Israel yang saat itu bersungut-sungut karena tidak ada air bagi mereka. Tuhan bilang, Musa, ambil tongkat, lalu pergi bicara di gunung Bukit Batu itu, nanti air keluar. Tetapi Musa tidak hanya berbicara, dia memukul batu itu lalu air keluar, dan itu untuk Allah. Dia tidak menghormati
kekudusan Allah. Itu dosanya, itu kesalahannya yang membuat dia, Bapak Ibu Saudara, mari catat bagian ini penting. Dia pimpin orang Israel 40 tahun. Dan kesalahan itu yang mungkin menurut banyak pembaca itu kesalahan kecil. Tapi kesalahan itu berakibat fatal. Dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bayangkan 40 tahun susah payah dengan bangsa yang kepala batu itu, bangsa yang keras kepala itu. Dia buat dosa juga karena mereka punya tuntutan dan sungutan. Tapi Allah bilang stop, kau tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bagian ini menyadarkan kita bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Yang namanya dosa adalah dosa. Mari ingat ini, supaya dimanapun kita berada, kalau kita tahu itu Tuhan tidak kehendaki, minta Roh Kudus pimpin kita untuk bisa terhindar dari hal-hal itu. Musa tidak iri hati ketika Tuhan berfirman bahwa Yosua yang akan menggantikan dia. Dia tidak komplain, Tuhan saya yang pimpin bangsa ini 40 tahun. Tetapi kita lihat dia dengan rendah hati mempersiapkan Yosua secara baik. Karakter seperti inilah yang harus dimiliki oleh semua kita orang Kristen yang dipercayakan sebuah tanggung jawab, yang dipercayakan sebuah jabatan. Entah di dalam gereja dan pelayanannya, ataupun di bidang pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Bukan korbankan rakyat atau orang-orang tertentu yang dipimpin untuk melanggengkan kekuasaan itu. Sedih Bapak Ibu, jika kita lihat di Papua begitu banyak daerah dan tempat dalam pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, bahkan mungkin kemarin pemilihan presiden, orang tidak bagus suka. Tetangga dengan tetangga tidak saling tegur sapa karena pilihan yang berbeda. Bahkan jemaat pun bisa mengalami perpecahan itu. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang bekerja di kantor-kantor pemerintah ataupun swasta, jika suatu saat saudara harus turun dan digantikan, ingat, siapkan orang yang bisa menggantikan engkau. Orang yang punya kemampuan yang baik, dan jangan berusaha jatuhkan mereka. Tanamkan prinsip setiap orang dengan berkat masing-masing. Amin. Kalau jemaat kita punya kesadaran ini bahwa setiap orang dengan berkat masing-masing, maka kita akan terhindar dari roh iri hati. Kita bisa mengakui kemampuan orang lain, tapi kemampuan-kemampuan itu untuk saling melengkapi. Dan ketika kita punya kemampuan juga, kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong dan tinggi hati, karena kita sadar itu titipan dari Tuhan. Majelis, badan pelayan unsur, tua-tua dalam jemaat, lihat kebenaran firman ini. Supaya besok-besok ada pergantian majelis jemaat, ada pergantian badan pelayan unsur, ada pergantian koordinator KSP, dan sebagainya. Kaderkan pengganti, siapkan orang itu secara baik. Supaya kelak jabatan yang penuh tanggung jawab ini yang harus dilakukan dengan hati, bukan sekedar tunjuk-tunjuk orang, tetapi saudara telah mempersiapkan itu secara baik. Kita lihat Musa meneguhkan hati Yosua, sehingga Yosua tidak perlu berkecil hati. Tadi kita baca di ayat 7 dan 8. Yosua adalah orang yang setia, mendampingi Musa dalam masa-masa sukar sekalipun untuk memimpin orang Israel. Yosua juga orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Musa tidak hanya mempersiapkan Yosua, tetapi Musa juga mempersiapkan bangsa Israel dengan mengumumkan pemilihan Tuhan atas Yosua dan bagaimana Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Mereka harus taat melakukan perintah Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah ketaatan pada firman Tuhan. Yosua tahu karakter bangsa Israel yang kepala batu, yang keras kepala, yang tidak taat pada Tuhan. Itu tidak mudah baginya untuk memimpin mereka. Bisa saja orang Israel membanding-bandingkan kepemimpinannya nanti dengan Musa yang sudah 40 tahun pimpin mereka. Secara psikologi bisa ada perasaan minder, bisa ada rasa tidak percaya diri karena sosok yang ganti mereka nih dia baru,
Lalu ini yang sudah 40 tahun ada dengan mereka. Tapi kita lihat Musa dengan rendah hati, tadi bacaan kita menjelaskan, dia memanggil Yosua di depan orang Israel dan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Luar biasa. Musa sosok seorang pemimpin yang taat pada firman Tuhan. Dia mau Yosua juga taat pada firman Tuhan. Dia tidak membanggakan kepemimpinannya selama 40 tahun sebagai kemampuan pribadi. Tapi dia menyadari Tuhan yang luar biasa itu. Itulah yang akan menuntun mereka. Pengalaman iman itu juga yang dia berikan untuk menguatkan Yosua, supaya Yosua tidak berkecil hati, juga menguatkan orang Israel. Ketika mereka ingin perjalanan mereka sukses, mereka harus taat pada firman Tuhan. Mereka harus melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Bagaimana nanti berhadapan dengan orang Amori, apa yang diperintahkan itu harus dilakukan. Tidak boleh keluar dari yang sudah ditetapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, banyak orang ingin sukses. Banyak jemaat ingin berhasil. Banyak jemaat ingin rumah tangganya diberkati, karirnya diberkati. Pertanyaannya, apakah hidup ini sudah sungguh-sungguh taat pada firman Allah atau tidak? Mari jemaat, saya kasih waktu sejenak. Jemaat, renungkan relasimu dengan Tuhan. Tuhan menjadi nomor berapa dalam hidupmu? Tuhan menjadi nomor 1? Atau Tuhan menjadi nomor terakhir? Nanti ada kesedihan, nanti ada kesusahan, nanti ada banyak hal yang saya tidak bisa tanggulangi, baru saya panggil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, bahkan anak-anak muda yang hadir, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sadari itu. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan pekerjaan, beban-beban hidup kita membuat kita meragukan Tuhan atau tidak mempunyai waktu bersekutu secara pribadi dengannya. Saya mau tanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saudara jujur untuk dirimu sendiri ya. Bapak Ibu yang terbiasa pegang handphone, berapa jam saudara pegang HP itu? Anak muda, jawab sudah untuk diri sendiri. Saya yakin hampir 1 hari HP itu ada dalam genggamanmu. Benar tidak? Bahkan kadangkala ada orang yang lupa kalau pekerjaannya ada di handphone, lalu handphone itu tertinggal, dia akan berusaha sebisa mungkin dia kembali diambil handphone itu. Atau yang terbiasa segala sesuatu harus ditampilkan di medsos, dia rasa ada yang kurang dari dirinya. Buru-buru dia pulang, dia ambil handphone itu kembali. Rasa tidak nyaman kalau HP tidak ada di sampingnya. Pertanyaan sederhana. Karena buru-buru harus apel, tapi harus singgah antar anak, lalu pergi kantor dan apel, saudara lupa berdoa. Apakah saudara merasa ada yang kurang dalam dirimu di sepanjang hari itu? Renungkan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara rasa biasa-biasa saja, hati-hati. Rohani kita sementara koma dan tidak lama lagi akan mati. Kalau rohani sudah mati, sehebat apapun hamba Tuhan berdoa berbicara tentang firman Tuhan, firman itu dianggap angin lalu. Tapi kalau saudara masih sadar bahwa ada yang kurang, puji Tuhan, Tuhan masih ingatkan engkau. Handphone benda mati, tapi kau genggam dia begitu erat. Tuhan yang memberi nafas hidup, engkau taruh dia nomor sekian. Renungkan ini. Jangan karena hal-hal ini membuat kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Orang Israel yang keras kepala, mereka harus jalan berputar-putar 40 tahun sampai akhirnya mereka bisa lihat negeri yang dijanjikan itu. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah janji Tuhan ya dan amin. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak biarkan mereka lewati masa transisi kepemimpinan sendirian. Perpindahan kepemimpinan dari Musa ke Yosua bisa buat mereka
bertanya-tanya. Bisa buat mereka meragukan penyertaan Tuhan. Yosua ini dia bisa pimpin kita tidak masuk tanah perjanjian. Yosua ini dia bisa begini begitukah? Tidak. Ini yang kadangkala dialami oleh sebagian besar kita ketika kita tahu pendeta kita akan diganti misalnya. Pemimpin kita di kantor akan diganti misalnya. Pendeta itu dia masuk dia bisa tidak? Dia tahu ini kah tidak? Dia masih muda. Nanti pejabat yang baru masuk ini dia sayang kita tidak? Dia tahu kita tidak? Dia bisa pimpin kita tidak? Kadang-kadang kita bertanya-tanya. Tapi mari kita lihat. Musa telah mempersiapkan mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bapak Ibu resapi firman ini ya. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Luar biasa janji penyertaan Tuhan ini. Orang Israel, mereka 40 tahun itu mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi mereka mendapatkan penguatan dan ending yang betul-betul hebat. Itu terbukti ketika mereka masuk tanah perjanjian. Mari kita belajar dari firman ini. Saya tidak tahu jemaat yang datang punya beban hidup seperti apa, punya persoalan hidup seperti apa, punya pergumulan seperti apa. Tapi kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Jangan meragukan janji Tuhan yang menyertai kita. Jika Tuhan yang berjalan di depan kita, perjalanan hidup kita tidak akan pernah tersesat. Sekalipun itu ada badai hidup, sekalipun itu ada duka cita, sekalipun itu ada air mata, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Manusia bisa tinggalkan kita, suami bisa tinggalkan istri, istri bisa tinggalkan suami, anak bisa tinggalkan orang tua bisa tinggalkan anak, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bagian ini seharusnya menguatkan kita. Seberat apapun beban hidup, Tuhan ada dengan saya. Saya harus kuat, saya fokus untuk Tuhan. Karena seringkali Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah badai hidup, orang mulai bertanya Tuhan ada di mana. Orang mulai meragukan Tuhan. Jadi jemaat, jangan fokus untuk masalah, tapi fokus untuk Tuhan. Amin. Sebab masalah bisa berdampak dua hal. Masalah bisa membuat lutut seseorang berlutut tiap hari berdoa untuk Tuhan. Tetapi masalah juga bisa membuat seseorang meragukan Tuhan. Saya rajin masuk gereja, saya berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Saya punya pergumulan. Hari ini kita belajar. Jangan takut, jangan patah hati. Inilah janji yang menguatkan kita bahwa Tuhan dapat diandalkan dalam segala sesuatu. Ketakutan bisa membuat seseorang berkecil hati. Ketakutan bisa membuat seorang patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan iman kita. Firman ini menguatkan kita bahwa iman seharusnya mematikan ketakutan, bukan ketakutan mematikan iman. Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita, kembali kepada setiap kita pribadi, mau taat dan dituntun olehnya atau tidak. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan saudara dan saya untuk tidak meragukan penyertaan Tuhan. Amin.